Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat, dalam keberkahan, dan dalam suatu lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum saya memulai pelajaran, alangkah baiknya kalian berdoa terlebih dahulu supaya dalam penyampaian atau proses belajar mengajar pada hari ini bisa berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Terima kasih. Pada hari ini kalian bertemu dengan Bu Insiah yang memegang mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan atau yang biasa disingkat dengan PKK. Nah, apa itu mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan itu? Produk kreatif dan kewirausahaan adalah suatu mata pelajaran yang mempelajari tentang bagaimana cara pembuatan suatu produk, bagaimana prototipe produk, dan bagaimana produk itu dihasilkan oleh masyarakat guna untuk memperoleh suatu keuntungan. Nah, dalam pertemuan hari ini, materi yang akan kita sampaikan adalah tentang hakikat kewirausahaan dan kewirausahaan di kelas 11 untuk jurusan bisnis dan manajemen, khususnya untuk jurusan OTKP. Karena di sini untuk mapel hakikat kewirausahaan dan kewirausahaan ini khusus untuk jurusan bismen atau bisnis dan manajemen. Kemudian untuk yang jurusan selain bismen termasuk sikap dan perilaku kewirausahaan ini adalah untuk jurusan teknik, termasuk di dalamnya adalah TKJ, kemudian MM, kemudian pariwisata, ya, dan sebagainya. Untuk selanjutnya, kalian saya beritahu dulu atau saya perlihatkan tujuan kompetensi dasar dulu ya. Kompetensi dasar atau yang biasa disingkat dengan KD. Kompetensi dasar atau KD ya, 3.1 adalah memahami kewirausahaan dan kewirausahaan. Berikutnya indikator pencapaian kompetensi 3.1.1 yaitu menjelaskan pengertian kewirausahaan dan wirausaha. Kemudian 3.1.2 adalah menguraikan peranan dan tujuan wirausaha. Kemudian 3.1.2 adalah tentang mengidentifikasikan karakteristik wirausaha. Ya. Untuk lebih jelasnya, di sini akan kami uraikan satu persatu. Yang pertama adalah tentang pengertian kewirausahaan dan wirausaha. Sebelum kalian mengetahui apa sih yang dinamakan kewirausahaan dan wirausaha itu, kalian akan saya beri suatu gambar. Contoh masyarakat yang mempunyai jiwa wirausaha di Indonesia. Ya, coba kamu amati di sini ya. Ada seorang yang melaksanakan suatu kegiatan, kemudian produk yang dihasilkan, ya ta? Kemudian ada beberapa orang itu ya. Mungkin kalian bisa memahaminya. Kemudian apa atau produk apa yang dihasilkan? Di sini ada
produk tas ya, keranjang yang tas yang terbuat dari keranjang. Biasanya ini yang digunakan ibu-ibu untuk belanja dalam jumlah yang besar. Kemudian gambar berikutnya itu juga ada orang yang pengrajin kendi. Kendi itu ceret ya, yang biasa dipergunakan untuk tempat air minum. Yang mana baik itu tas keranjang itu bahan dasarnya itu adalah berupa bambu ya, yang diolah sedemikian rupa yang akhirnya mempunyai nilai yang lebih tinggi atau mempunyai nilai guna yang lebih tinggi dan yang akhirnya bisa dipasarkan kepada masyarakat ya, guna untuk memperoleh suatu keuntungan tadi. Ya. Yang satunya juga demikian ya, ini pengusaha ceret atau kendi. Ini yang bahan dasarnya berasal dari tanah liat yang diproses sedemikian rupa sehingga mempunyai nilai guna yang lebih tinggi. Sehingga juga bisa dipasarkan kepada masyarakat guna untuk memperoleh suatu keuntungan. Nah, setelah kalian melihat dua gambar yang ada ini, masyarakat yang mempunyai jiwa wirausaha di Indonesia ini, kalian bisa mengartikan ya, apa yang dimaksud dengan kewirausahaan dan apa yang dimaksud dengan wirausaha. Yang mana di sini pada dasarnya atau pada prinsipnya antara kewirausahaan dan wirausaha ini mempunyai pengertian yang berbeda. Lalu di mana ini letak perbedaannya? Nah ini. Nah, ternyata pengertian kewirausahaan dan wirausaha banyak beberapa ahli yang memberikan pengertian tentang pengertian tersebut. Yang pertama itu adalah dikemukakan oleh Kemendiknas tahun 2010. Apa itu kewirausahaan? Adalah suatu sikap, jiwa, dan kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru, yang sangat bernilai dan berguna, baik dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Sedangkan perbedaannya dengan wirausaha. Wirausaha itu adalah seseorang yang memiliki karakter selalu tidak puas dengan apa yang telah dicapai dan terampil, memanfaatkan peluang dalam mengembangkan usahanya dengan tujuan untuk meningkatkan kehidupannya. Kemudian pengertian yang kedua menurut Pakerti tahun 1999. Apa itu kewirausahaan? Adalah kemampuan yang dimiliki seseorang untuk mendirikan, mengelola, kemudian mengembangkan dan melembagakan perusahaan miliknya sendiri. Kemudian wirausaha menurut Alma 2000 adalah orang yang mengkombinasikan sumber daya atau resources, tenaga kerja, material, dan peralatan lainnya untuk meningkatkan nilai yang lebih tinggi dari sebelumnya, dan juga orang yang memperkenalkan perubahan-perubahan, inovasi, dan perbaikan produksi. Berikutnya, menurut Inpres nomor 4 tahun 1995, apa itu kewirausahaan? Adalah semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan seseorang dalam menangani usaha atau kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan, menerapkan cara kerja, teknologi dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Kemudian yang wirausaha, pendapatnya sama, Inpres nomor 4 tahun 1995, wirausaha adalah pejuang yang gagah, kekar, berani, dan pantang, dan pantas jadi teladan dalam bidang usahanya. Nah, akhirnya bisa ditarik kesimpulan bahwa dalam kenyataannya pengertian kewirausahaan dan wirausaha ini mempunyai pengertian yang berbeda. Lalu terletak di mana perbedaannya ini? Kalau wirausaha ini yang jelas kemampuannya, kemampuan yang dimiliki oleh seseorang dalam mengelola usahanya guna untuk memperoleh suatu keuntungan dalam rangka untuk menghasilkan suatu produk yang dihasilkan oleh yang akan disalurkan kepada masyarakat.
Sedangkan kewirausahaan di sini adalah sifat atau ciri-ciri atau watak seseorang. Sedangkan wirausahawan di sini adalah orangnya atau subjeknya. Jadi demikian. Selanjutnya, peran dan tujuan kewirausahaan. Apa ini kira-kira tujuannya? Yang pertama, tujuan diadakannya kewirausahaan. Tujuannya yang pertama adalah meningkatkan jumlah wirausaha yang berkualitas. Jadi intinya bahwa jumlah wirausaha yang ada di masyarakat itu diciptakan benar-benar menjadi seorang wirausaha yang berkualitas atau bermutu, tidak asal-asalan. Nah, itu tujuan daripada kewirausahaan ya. Berikutnya, tujuannya untuk mewujudkan kemampuan dan kemantapan para wirausaha untuk menghasilkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Berikutnya, membudayakan semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan kewirausahaan di kalangan masyarakat yang mampu, andal, dan unggul. Berikutnya, menumbuh kembangkan kesadaran dan orientasi kewirausahaan yang tangguh dan kuat terhadap suatu masyarakat. Berikutnya, sasaran. Kemudian siapa yang menjadi sasaran dalam kewirausahaan itu? Yang pertama adalah sasarannya instansi pemerintah yang melakukan kegiatan usaha atau yang disingkat dengan BUMN, kepanjangan dari Badan Usaha Milik Negara. Ini berupa apa saja? Ini yang termasuk BUMN, di antaranya adalah PT Pertamina, ya, kemudian PT PLN, ya, kemudian ada lagi PT Telkom, kemudian PJKA, Perusahaan Jawatan Kereta Api, kemudian GIA, Garuda Indonesia Airways, kemudian POS, dan sebagainya. Kemudian sasarannya yang berikutnya, nah ini para pelaku ekonomi. Siapa saja ini para pelaku ekonomi ini? Adalah perusahaan, baik perusahaan besar, perusahaan menengah maupun perusahaan kecil. Kemudian rumah tangga yang dimaksud di sini adalah home industry. Itu usaha yang didirikan oleh keluarga. Berikutnya pemerintah, kemudian lembaga keuangan, dan lain-lain. Kemudian sasarannya wirausaha yang berikutnya adalah para generasi muda. Termasuk para generasi muda ini adalah anak-anak yang putus sekolah. Artinya tidak melanjutkan sekolahnya, akhirnya dia menekuni bidang wirausaha. Ini termasuk para generasi muda. Di samping itu juga para generasi muda yang benar-benar memangnya punya cita-cita untuk bekerja di bidang wirausaha. Selanjutnya, karakter wirausaha. Yang pertama, karakter ya. Sebelum saya lanjutkan, yang pertama karakter atau sifat. Karakteristik atau karakter seorang wirausaha. Yang pertama adalah kemampuan mengenali peluang usaha. Contohnya apa ini? Seorang wirausaha harus mampu mengenali peluang usaha. Misalkan menjelang hari raya Lebaran, kira-kira peluang usaha apa yang pas untuk dilakukan oleh seorang pengusaha? Ya, misalkan seorang pengusaha ternak ayam, ya, karena menjelang hari raya, mulai puasa gitu ya, yang jelas harga telur dan harga daging ini harga pasti melonjak. Ya, misalkan kalau harga daging yang semula per kilonya 20, nah setelah menjelang hari raya bisa 35. Ya. Ini kesempatan yang sangat baik sekali dilakukan oleh seorang wirausaha. Ya. Artinya seorang wirausaha harus bisa mampu membaca peluang usaha yang baik. Contohnya lagi menjelang hari raya, selain peternak ayam,
juga pengusaha baju. Nah, seusia kalian mungkin kalau hari raya tidak dibelikan baju ini pasti ngambek ya. Nah, ya. Jadi pengusaha baju pasti akan menjelang hari raya Lebaran, seberapa produk yang dihasilkan asalkan baju modenya mengikuti zaman itu pasti akan laku. Ya. Itulah yang dinamakan kemampuan mengenali peluang usaha yang baik. Berikutnya adalah berani mengambil resiko. Bagaimana ini maksudnya? Seorang wirausaha di sini harus berani bertanggung jawab, menanggung resiko. Apabila usaha yang dilakukannya belum berhasil, maka seorang wirausaha tidak boleh putus asa. Jadi harus pantang menyerah, tidak boleh putus asa. Karena katakanlah bisa dikatakan bahwa kegagalan adalah merupakan keberhasilan yang mendatang. Misalkan seorang peternak ayam tadi, misalkan semula yang dikelola itu belum bisa mengalami suatu keberhasilan. Ya, artinya ternak satu kandang gitu katakanlah banyak yang belum berhasil, artinya banyak yang kena wabah. Akhirnya ini namanya resiko. Ya. Seorang wirausaha tidak boleh lekas putus asa. Ya. Maka berikutnya lagi seorang wirausaha itu paling tidak harus berusaha lagi ternak 5 kandang paling tidak. Ya. Pas kebetulan menjelang hari raya, ya, harga baik atau tinggi, lah, maka kerugian yang mengalami suatu kegagalan bisa ditutup dengan kegiatan atau dengan pemeliharaan berikutnya. Ya. Berikutnya, ya, memiliki kreativitas tinggi. Ya. Jadi seorang wirausaha itu tidak hanya misalkan satu jenis saja, paling tidak juga harus mempunyai kreativitas atau kreatif yang tinggi. Misalkan seorang pengusaha bakso ya, kreativitasnya ini berupa apa? Misalkan yang dijual itu selain bakso, itu juga misalkan ada minuman, misalkan es cendol atau jeruk anget atau es teler. Ya. Selain itu juga ada camilan. Ya. Itu namanya kreativitas seorang pengusaha yang tinggi. Berikutnya memiliki kemampuan berinovasi. Ya. Ini penemuan-penemuan baru yang sebelumnya belum ada. Misalkan perusahaan apa ya, pabrik tahu ini ya, yang semula dikerjakan dengan cara tradisional. Ya. Akhirnya dengan ditemukannya mesin-mesin baru, akhirnya mampu memperoleh produk atau hasil yang lebih besar. Ya. Sehingga apabila produk yang dihasilkan semakin banyak atau semakin besar, yang jelas keuntungan yang diperolehnya juga akan semakin banyak. Itu kemampuan berinovasi. Berikutnya, selalu komitmen dalam pekerjaan, memiliki etos kerja dan tanggung jawab. Lanjut, memiliki jiwa kepemimpinan. Lanjutnya, mandiri dan tidak bergantung pada orang lain. Lanjut, contoh pengusaha sukses ya. Ini akan saya ambilkan contoh video ya. Contoh pengusaha sukses di Indonesia. Di sini nanti kalian harus mengamatinya. Ya. Contoh pengusaha sukses Indomie ya. Dari Sabang sampai Merauke, ada semangat awali. Coba tebak, ini pagi. jingle lagu apa? Pasti sahabat finansialku udah tahu lah ya. Ya, Indomie. Mie yang menjadi idola para generasi micin seluruh umat manusia. Maksud aku hampir semua orang suka banget sama mie instan ini.
pada tahun 2015 aja, sahabat finansialku harus tahu ada sekitar 13,2 miliar mie bungkus instan dikonsumsi di Indonesia. Selain itu, PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk ini menjadi brand yang masuk top 10 global brand berdasarkan Kantar World Panel. Makanya, kali ini finansialku pengen ngebahas 3 kunci sukses Frank Wellirang. Beliau adalah direktur dari PT Indofood itu, guys. Sebelum itu, pasti penasaran kan, sahabat finansialku, kenapa PT Indofood suksesnya itu bisa sukses hampir sampai setengah abad? Bingung kan? Langsung aja yuk aku bahas. Tapi guys, sebelum aku lanjut, tolong dong subscribe dulu bagi yang belum subscribe dan tekan tombol belnya supaya kalian bisa terus update video terbaru dari finansialku. Sudono Salim adalah sosok di balik suksesnya Indomie saat ini. Sudono Salim sendiri awalnya adalah seorang investor pada merek dagang Bogasari nih guys. Namun, pada saat itu terjadi krisis beras dan muncul pemikiran untuk menggantikan beras dengan tepung gandum. Nah, dari situ muncul ide untuk memproduksi sendiri mie instan dalam jumlah besar. Produk Indomie yang pertama kali diperkenalkan adalah Indomie kuah varian kaldu ayam yang saat itu pas dengan lidah masyarakat Indonesia. Kemudian, penjualan produk Indomie mengalami peningkatan yang sangat signifikan dengan diluncurkannya varian Indomie rasa kari ayam pada tahun 1982. Puncak kesuksesan Indomie adalah pada tahun 1983, di mana Indomie semakin digemari oleh masyarakat Indonesia dengan diluncurkannya varian Indomie mie goreng. Adalah sosok Nunu Nuraini, seorang flavor development manager yang menciptakan varian dari Indomie mie goreng pada 26 tahun yang lalu. Wow, hingga saat ini dia sudah menciptakan rasa-rasa Indomie seperti Indomie Real Meat, rasa empal goreng, dan telur balado yang baru diluncurkan pada Maret lalu. Popularitas Indomie sendiri terlihat dari banyaknya masyarakat Indonesia yang menyantap mie instan. Dilaporkan sekitar 13,2 miliar bungkus mie instan dikonsumsi di Indonesia pada tahun 2015. Selama 2001 sampai 2015, Indomie sudah mendapatkan lebih dari 15 penghargaan seperti Best Brand Award pada tahun 2014. Nah, ini dia kesimpulan 3 kiat sukses Indomie menurut Frank Wellirang. Yang pertama, konsisten dalam menciptakan inovasi pemasaran untuk memperkuat merek dan kinerja Indomie. Dari sisi produk, sampai saat ini Indomie konsisten berinovasi mengembangkan produk baru yang bisa diterima pasar. Dari sisi jangkauan segmen market, Indomie juga menghadirkan varian yang disesuaikan dengan segmennya. Contohnya, varian Indomie regular untuk semua segmen, My Noodles yang menyasar segmen anak-anak, dan Real Meat yang menyasar segmen premium. Demikian juga dari sisi distribusi. Indomie tercatat sebagai merek yang terdepan dalam pendistribusian ke pelosok Indonesia maupun 60 negara di dunia. Yang kedua, percaya diri. Percaya bahwa produk, distribusi, harga, dan promosi Indomie merupakan yang terbaik. Pembuktian dan pengakuan Indomie sebagai global brand ini akan meningkatkan brand equity Indomie. Dan yang ketiga, kerja keras. Keberhasilan sebuah merek atau perusahaan akan sangat bergantung pada timnya. Kerja keras tim pada perusahaan Indomie adalah salah satu pengaruh kesuksesan Indomie saat ini. Itu dia rahasia sukses Indomie. Nah, itu tadi setelah kalian amati video tentang pengusaha sukses di Indonesia, Indomie ya, kalian, nah ini berikutnya kalian mengikuti mengerjakan soal dari pengamatan video tadi. Akhirnya yang pertama setelah mengikuti tadi, kerjakan pertanyaan berikut. Yang pertama, jelaskan penyebab jumlah wirausaha di Indonesia masih relatif kecil. Yang kedua, menurut pendapatmu, keahlian atau skill apa yang harus dikuasai agar dapat menjadi seorang wirausaha
yang sukses. Akhirnya nanti pekerjaan kalian bisa kamu tulis di buku lembaran, kemudian bisa kamu kirimkan ke WA saya. Demikianlah pertemuan saya pada hari ini. Mungkin ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Akhirnya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.